Baik, selamat pagi, shalom buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya hari ini ada satu berita yang luar biasa dari setiap kita, bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang sehat, kuat, diberkati dan selalu akan masuk dalam janji-janji Tuhan yang hebat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar sedikit perenungan dari setiap kebenaran yang akan kita dengar hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Engkau hadir di antara kami, Engkau hadir di dalam hati kami, Engkau rindu menyatakan sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kami, agar setiap kami tetap tumbuh, tetap hidup, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Seperti sebagaimana Tuhan menjadikan kami dengan begitu panjang rancangan Tuhan atas hidup kami. Dan tujuan hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, biarlah pengurapan-Mu bekerja atas kami sehingga banyak berkat-berkat surgawi yang kami terima dalam saat kami merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan sedikit belajar tentang beberapa kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita memiliki tema, dan tema ini adalah tema yang menarik untuk kita dengar dan kita pelajari, bahkan kita gali bersama dengan Roh Kudus hari ini. Tema hari ini kita akan berbicara tentang talenta. Jadi tema hari ini tentang talenta, bagaimana kita berbicara tentang bagaimana hidup kita bisa menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, bahkan komunitas-komunitas, bahkan bisa disebut secara lebih sederhana gereja yang benar-benar menjadi gereja, menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi komunitas yang dapat dipercaya oleh Allah. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang talenta, namun demikian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan hari ini di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ya. Ayat ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan jam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 25 dalam kitab Injil tentang talenta, ini bukanlah satu cerita atau kebenaran Alkitab yang baru kita dengar. Ini berbicara tentang ada pribadi-pribadi yang dipercayakan oleh seorang Tuhan untuk mengembangkan talentanya. Nah, singkat ceritanya sesuai dengan firman yang sudah kita baca tadi, bahwa ada beberapa orang mengembangkan talenta yang dipercayakan tuannya. Dia melipat gandakan talenta itu dan membawa kesenangan dan menerima upahnya dari tuannya. Namun ada satu pribadi yang dipercayakan perkara yang sama, yaitu suatu talenta, tetapi dia tidak mengembangkan talenta itu. Dan tuannya tidak senang dengan dia dan tuannya memberikan penghukuman. Bahkan talenta yang sudah ada padanya diambil dan diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam tentang talenta, saya sering bertanya kepada jemaat Tuhan dimanapun berada, sebenarnya apakah yang menjadi tujuan hidup kita dalam dunia ini? Banyak orang berbicara, ya pada umumnya mereka berkata kalau boleh tujuan hidup dalam dunia ini, muda itu hidup kaya raya, seperti itu. Hidup waktu masih muda kaya raya, tua hidup bahagia, dan mati masuk surga. Nah, itu adalah satu kerinduan yang luar biasa yang diinginkan oleh banyak orang. Bahkan saya secara pribadi dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua yang ada yang menyaksikan siaran ini juga memiliki kerinduan yang sama. Tapi dalam iman kekristenan kita, kita hidup, kita melakukan banyak hal, kita mengerjakan banyak hal dalam kehidupan ini. Kita harus pahami kebenaran yang firman Tuhan ajarkan. Kita tidak mengejar surga. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, bagi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, kita tidak mengejar surga, saudara. Mungkin ada kepercayaan yang lain di seberang sana, di luar sana, yang mengajarkan mereka melakukan segala yang baik untuk memperoleh keselamatan. Tetapi berbeda dengan kekristenan karena iman kita mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Disebut keselamatan adalah keajaiban dari kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah bukti komitmen kita mencintai Tuhan dan menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, namun kalau kita berkata demikian, ada lagi beberapa orang bertanya,
Lalu apa yang menjadi tujuan kita hidup dalam dunia ini? Apa esensi kita melakukan kebenaran? Apa esensi atau tujuan kita beribadah? Apa esensi dan tujuan kita melayani Tuhan? Saudara, saya katakan kalau kita berbicara sasaran semuanya itu adalah untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi saya dan saudara harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kehidupan kita tidak mengejar surga, tetapi kehidupan kita dalam dunia ini untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sering saya sampaikan bahwa karena kehidupan kita dalam dunia ini, berapapun usia kita, apapun status ekonomi kita, apapun status kedudukan kita dalam masyarakat, bahkan apapun kejadian-kejadian hidup kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berbicara tentang talenta, tentang kepercayaan Tuhan dalam hidup kita, tentunya ini diawali oleh penciptaan. Ya, diawali oleh penciptaan. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak memiliki ekspektasi yang sama besarnya, sama mulianya seperti waktu Allah menciptakan saya dan saudara. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, bahkan banyak hal di dalam dunia ini. Setelah Allah menciptakan itu, selesai semuanya, saudara. Tapi saudara, ada berita yang spektakuler. Ada kabar yang hebat yang harus saya dan saudara dengar hari ini. Dan kita aminkan, kita imani bahwa Allah punya ekspektasi. Allah punya harapan. Allah punya tujuan yang besar. Waktu Allah menjadikan kita. Waktu Allah menciptakan saudara dan saya. Saudara, waktu Allah menciptakan kita, Allah memiliki tujuan. Memiliki ekspektasi yang besar. Untuk apa saudara? Saya dan saudara manusia itu menjadi penguasa atas segala yang ada di bumi ini. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka harus berkuasa menjadi gambaran Tuhan, menjadi penguasa atas segala yang hidup. Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita agar dikatakan mereka berkuasa. Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi di situ. Yang pertama Allah menjadikan manusia saudara dan saya. Dan dikatakan tujuannya adalah apa? Apa saudara? Agar supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak-ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Artinya tujuan, ekspektasi, kerinduan Allah waktu menciptakan manusia saudara dan saya, kita sudah memiliki desain oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang berkuasa atas segala yang diciptakan Tuhan. Haleluya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua, ekspektasi Allah waktu menciptakan saya dan saudara. Dia menciptakan kita, apa saudara? Dia akan membesarkan kapasitas saudara dan saya. Jadi kita punya kapasitas hari ini adalah atau bukan akhir dari setiap proses yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Nah, kuncinya adalah kita harus memperbaharui, kita harus memulihkan,
kita harus menyelesaikan gambar diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang mengaku percaya, banyak orang mengaku sebagai orang Kristen yang yakin bahwa Tuhan itu pencipta dan maha kuasa. Tetapi dalam keimanan mereka, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak memiliki gambar diri yang benar. Waktu mengalami persoalan, waktu mengalami permasalahan, wow, mereka gugur, mereka mundur, mereka lebih mengandalkan perkara-perkara yang bukan di luar Tuhan. Tentunya ini menjadi suatu cerita yang menyedihkan, saudara. Karena kodrat kita adalah Allah selalu memperbesar kapasitas saya dan saudara. Amin, saudara. Nah, sebab itu kita harus merubah mindset, kita harus merubah cara pandang kita tentang hidup kita sendiri, saudara. Dari mana kita dapat melihat gambaran yang sesungguhnya tentang gambar diri kita? Bahwa Allah memperbesar kapasitas kita. Tentunya kita harus kembali kepada kebenaran. Kata manual book hidup kita. Apa kata Alkitab tentang kehidupan kita yang sesungguhnya? Dan yang ketiga, ekspektasi Allah, tujuan Allah, harapan Allah waktu menciptakan saya dan saudara. Saudara dan saya diciptakan Tuhan. Dikatakan bukan menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala. Bukan menjadi yang terkecil, tapi saudara dan saya, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang besar. The next leader, saudara. Saudara mungkin dalam kebanggaan bisa berkata amin, bisa bertepuk tangan ini. Namun saudara, dalam hebatnya rancangan Allah bagi hidup kita, bagaimana Allah mau menjadikan kita menjadi berkuasa atas segala sesuatu. Allah menetapkan, merancangkan hidup kita untuk memiliki kapasitas yang besar. Allah merancangkan kehidupan saya dan saudara untuk menjadi kepala bukan ekor. Tetapi hari ini dikembalikan. Apakah kita menjadi pribadi yang dipercaya? Karena segala sesuatunya harus berproses. Karena segala sesuatunya harus berjalan dalam waktu. Di mana Tuhan mempercayakan hal yang kecil untuk dikembangkan. Ditambahkan lagi perkara yang kecil untuk dikembangkan sehingga menjadi suatu komponen yang besar. Di dalam kitab Matius tadi berkata tentang ilustrasi cerita tentang talenta. Allah mempercayakan satu talenta. Dan Allah mau talenta itu dikembangkan. Allah mempercayakan 2 talenta. Dan Allah mau talenta yang dipercayakan itu dikembangkan. Demikian selanjutnya 5 talenta dan sebagainya. Perlu kita pahami bahwa di dalam diri setiap kita tidak ada manusia yang tidak dipercayakan Tuhan dengan talenta. Setiap manusia dipercayakan Tuhan dengan kelebihannya masing-masing. Saudara, hari ini kita tidak perlu takut dengan masa depan kita. Kalau kita mengerti tentang kebenaran ini. Kita nggak perlu risau tentang bagaimana jalan kehidupan kita ke depan. Kalau kita memahami kebenaran ini, wow. Pegang firman Tuhan bahwa saya dan saudara adalah orang yang memiliki talenta. Nah, jadi saudara dan saya dipercayakan masing-masing berbeda talentanya. Masalahnya banyak orang menganggap dirinya tidak punya talenta bukan karena dia tidak memiliki talenta sebenarnya. Tetapi kebanyakan orang ingin memiliki talenta yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Banyak orang ingin memiliki talenta yang dimiliki oleh temannya. Dia merasa talenta orang lain lebih baik daripada talenta yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Dia merasa apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya kenapa tidak lebih besar, tidak lebih mulia daripada apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Ini yang menjadi dasar kekeliruan, sudah. Saya mau katakan Rasul Paulus pernah berkata talenta itu ibarat adalah komponen anggota keseluruhan tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, sudah. Jadi segala sesuatunya itu berguna bagi tubuh ini. Segala sesuatunya itu sama berharga, sama pentingnya. Rasul Paulus mengatakan, apakah tangan lebih penting dari kaki? Mungkin saya bisa bertanya hari ini. Apakah saudara dan saya merasa mana yang lebih penting, tangan atau kaki?
Kalau orang berkata lebih penting kaki daripada tangan. Oh, saudara sedang salah. Karena banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh kaki. Tapi hanya bisa dikerjakan oleh tangan. Nah, saudara. Saudara mau makan pakai kaki atau pakai tangan? Saudara mau mengerjakan sesuatu? Mau pakai kaki atau pakai tangan? Mau mencuci muka? Apakah saudara pakai kaki atau tangan? Saudara pasti akan berkata, iya, pakai tangan. Tapi di sisi lain kalau ada yang berkata, oh lebih mulia tangan daripada kaki. Saya katakan, apakah tangan saudara bisa berjalan, membawa tubuh saudara pergi jauh tanpa kaki? Apakah pekerjaan kaki bisa di backup seluruhnya oleh tangan? Saya rasa tidak bisa, saudara. Demikian juga anggota tubuh yang lainnya, kata Rasul Paulus. Apakah lebih mulia mata daripada telinga? Atau sebaliknya telinga lebih mulia atau lebih berguna daripada mata? Coba kita coba lagi. Kita pikirkan lagi, pertimbangkan. Bagaimana jika seorang hanya memiliki telinga namun tidak memiliki mata? Bagaimana hidup ini dapat dinikmati? Bagaimana kita dapat melihat banyak hal dalam diri ini, dalam hidup ini. Bila tidak memiliki mata, hanya memiliki telinga. Namun kalau kita balik kembali, kata Rasul Paulus. Jikalau kita hanya memiliki mata, tidak memiliki telinga. Pertanyaan saya, bagaimanakah saudara dan saya bisa mendengar banyak hal dalam dunia ini? Karena kita tidak memiliki telinga, hanya memiliki mata. Jadi saudara, demikian juga perihal talenta. Jangan kita terjebak dalam satu konsep bahwa talenta satu ini lebih penting daripada talenta yang ini. Talenta yang ini lebih mulia dari talenta yang ini. Tidak. Manusia bisa mengkotak-kotakan itu. Manusia bisa membagi-bagi itu dalam satu konsep yang dianggap ini benar. Tetapi kembali, manual book hidup kita, Alkitab berkata, semua bagian dalam tubuh Kristus, semua bagian dalam pelayanan, semua bagian dalam kehidupan ini tentang talenta itu, semuanya sama mulianya, saudara. Amen. Sehingga kita tidak akan memiliki yang pertama rasa minder dengan apa yang kita punya. Namun dasar kebenaran yang kita terima ini, itu akan mendorong kita untuk mengembangkan talenta itu. Apa yang kita punya hari ini yang Tuhan percayakan. Amin, saudara. Dan yang kedua, kita tidak akan pernah bermimpi untuk menjadi seperti orang lain. Saya tidak akan bisa bermimpi seperti saudara saya yang sebelah kanan saya. Atau sebelah kiri saya. Saya nggak perlu bermimpi ingin menjadi orang lain. Tetapi biarlah saya menggenapi perjanjian Tuhan, menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan saya, purpose Tuhan dalam hidup saya, mengembangkan diri saya, talenta saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan biarkanlah mereka mengembangkan diri mereka menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam diri mereka. Saudara, sehingga dari kalau hal ini menjadi pemahaman dalam diri iman kita, saya yakin di dalam perjalanan hidup pelayanan kita, dalam pelayanan gereja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga ataupun pekerjaan dunia marketplace kita, kita tidak akan pernah saling menuntut. Kita nggak pernah saling menyalahkan. Kenapa orang lain lebih terlihat sedangkan saya tidak? Mengapa orang lain sepertinya lebih bisa mengerjakan hal itu, kenapa saya tidak? Atau sebaliknya, kenapa saya bisa mengerjakan, kenapa orang lain kok nggak bisa, saudara? Kita nggak akan pernah memiliki pemahaman praktek yang salah, saudara. Kita harus punya pemahaman bahwa dalam diri kita, apapun status kita, berapapun usia pertobatan kita, kita diciptakan Tuhan dengan 1, 2 talenta yang lebih luar biasa. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita pahami sekali lagi tentang talenta, yang pertama saya katakan semua orang diciptakan Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda. Semua orang memiliki talenta. Dan yang ketiga saya katakan, ingat, perihal talenta ini bukan hanya berbicara uang. Saudara ingat hal ini.
Talenta bukan hanya berbicara uang, tetapi bisa saja berbicara talents kita, kelebihan kita. Saudara bisa bernyanyi, saudara bisa bermain musik, saudara bisa berduduk di bagian multimedia, saudara bisa dalam hal kepemimpinan, saudara yang lain bisa dalam hal pengembalaan, saudara yang lain mungkin bisa bernyanyi, memimpin pujian, dan apapun semua talenta itu. Itu adalah talenta yang dimaksud oleh Tuhan. Itu adalah hal yang perlu kita jaga dalam kekudusan dan kemurnian hati kita. Dan itu adalah talenta yang harus saudara dan saya kembangkan. Dan itu adalah talenta yang nanti kelak akan saya dan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ada hal yang menarik waktu saya membaca dalam firman Tuhan menjadi referensi kita tadi dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu. Di situ ada dikatakan hamba yang baik dan setia. Dan selanjutnya ada kata atau kalimat hamba yang jahat. Kalau kita menyelidiki firman Tuhan tentang talenta dalam kitab Matius tadi, sehingga ada kalimat hamba yang baik dan setia. Kenapa ada kalimat engkau adalah hamba yang baik dan setia? Alkitab mengatakan karena mereka menerima talenta, menerima kepercayaan itu dan mereka mengembangkan talenta itu sehingga talenta itu berkembang dari 2 menjadi 4, ya, dari 5 menjadi 10. Talenta itu berkembang dan dikatakan oleh tuannya. Dan kita percaya ini menggambarkan Tuhan yang mempercayakan sesuatu. Dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa dikatakan hamba baik dan setia karena mereka menerima talenta, menerima kepercayaan itu dan mengembangkannya. Sedangkan ada kalimat yang lain dikatakan hamba yang jahat. Dan cerita itu adalah hamba yang disebut jahat ini dilempar, dihukum. Dan apa yang ada padanya itu diambil kembali oleh tuannya. Nah, why? Kenapa dikatakan hamba yang jahat? Karena dia menerima kepercayaan, tetapi dia tidak mengembangkan talenta itu. Jadi saudara dan saya dalam konteks ini memperjelaskan atau mempertegas kepada kita. Kehidupan kekristenan kita bukan hanya berbicara berapa lama kita ikut Tuhan, saudara. Kehidupan kekristenan kita bukan hanya berapa lama saya hidup seperti orang yang melayani Tuhan. Tetapi apakah dalam kehidupan ini saudara dan saya mengembangkan, melipat gandakan kepercayaan yang Tuhan beri. Saudara bisa menangkap apa yang saya maksudkan, saudara? Karena hari-hari ini orang banyak konsep yang salah, harmatiah, meleset dari sasaran. Mereka menganggap jadi orang Kristen itu ya yang penting saya sudah rajin beribadah, beragama yang baik, memberi persembahan. Ya mungkin juga kalau ada tingkatan yang lebih menjadi kekristenan yang melayani, begitu saudara. Dan ada yang lebih keren lagi istilahnya sekarang, ya yang penting saya jadi orang Kristen baik, rajin ibadah, rajin melayani, bisa mendukung pekerjaan Tuhan dan tidak melukai hati orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu sudah cukup buat saya. Tapi kalau kita lihat kebenaran tentang talenta ini, hati-hati saudara. Kekristenan yang tadi saya sampaikan itu tidak cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya mau menjadi pribadi yang the next level, amin. Saudara dan saya mau menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, amin. Saudara dan saya mau menjadi pribadi yang membuat Tuhan tersenyum atas hidup kita, haleluya. Naiklah kepada the next level. Hidup kita bukan hanya sebatas agamawi, percaya, rajin ibadah, bergereja, mungkin ikut pelayanan, sekedar ikut pelayanan. Tetapi saudara ingat, dalam dirimu, dalam diri saya ada talenta yang harus kita kembangkan. Dan tentunya
itu kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyelidiki tentang talenta ini dan saya menyusun silabus pengajaran tentang talenta ini, ada yang menarik Saudara. Waktu saya mengupas tentang talenta ini, saya melihat bahwa dalam satu kepercayaan, dalam kita membangun sesuatu, ingin mencapai sesuatu, ingin mengembangkan sesuatu, tentunya kita butuh kesetiaan. Kesetiaan kata dasarnya itu setia, Saudara. Dan saya melihat dalam bahasa asli Alkitab, dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, setia itu menggunakan kata pistos atau pistis. Kata pistos atau pistis yang berarti setia ini di dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu digunakan juga untuk menerjemahkan atau definisi kata iman. Jadi Saudara, kalau kita menyebut diri kita adalah orang yang setia, berarti kita juga harus memiliki iman sebagai orang Kristen. Amin, Saudara. Nah, demikian juga kalau kita membalik. Waktu kita berkata atau kita mau berkata bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mencintai Tuhan. Berarti saudara dan saya menurut definisi arti kata pistos atau pistis ini, iman itu juga harus memiliki apa yang disebut dengan kesetiaan. Oke. Nah, beriman itu sama dengan mempercayakan diri kepada Tuhan yang melibatkan pengetahuan akan siapa Dia, pengetahuan akan keyakinan kepada Dia, dan mempercayakan hidup kepada Dia yang adalah Allah, Tuhan yang menjadikan diri kita. Jadi kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Pengetahuan tentang apa? Wow, bahwa saya dan saudara punya talenta. Dan pengetahuan akan pengenalan akan Dia. Pengenalan bukan hanya berbicara tentang kodratnya, tetapi tentang keinginannya atas hidup saya dan saudara. Untuk kita mengembangkan talenta kita, saudara. Dan ada kata malas, saudara. Tentunya dalam kehidupan ini untuk proses kita menggapai sesuatu, musuh terbesar itu adalah kemalasan. Dan kemalasan dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata oknere. Oknere ini sama dengan mengerut, mengecil atau menarik diri. Jadi dalam proses kita mengembangkan hidup ini, mengembangkan talenta kita, ya tentunya ada perlu kesetiaan. Namun musuh dari kesetiaan, musuh dari semangat kita itu adalah kemalasan atau malas, saudara. Yang berarti oknere atau mengerut, mengecil, menarik diri. Ya. Karena saudara dalam hal talenta perlu kita pahami, waktu kita tidak mau mengembangkan talenta artinya kita malas. Ya. Kemalasan itu akan mengakibatkan pada tidak adanya kemajuan. Tidak akan ada kemajuan, saudara. Banyak orang yang saya tahu punya talenta. Banyak orang yang saya tahu dalam hidup ini, dalam gereja, dalam pelayanan. Dia memiliki talenta, saudara. Tapi dia tidak bisa maju. Seperti saya secara pribadi. Saya termasuk orang yang lambat untuk berkembang dalam dunia musik. Saya sebenarnya bisa musik. Dan sepertinya saya kalau belajar musik akan menjadi orang yang lebih cepat bisa dari yang lain. Tapi karena saya malas mengembangkan, malas mengeksplor diri, sehingga tidak ada kemajuan dalam diri saya. Sama sepertinya seorang olahragawan, waktu seorang olahragawan fitness, nge-gym, otot, dia malas untuk jadwal rutin, dia malas untuk mengangkat besi, dia malas untuk memproses dirinya dalam ruangan nge-gym itu dengan alat-alat yang ada. Tidak akan ada kemajuan dalam pembentukan tubuhnya. Saudara, demikian juga dalam hal talenta kita. Apapun talenta yang kita anggap hebat,
bagus, baik, dan berguna untuk hidup dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jikalau kita tidak akan mau mengembangkannya, maka kita tidak akan pernah ada dalam titik progres yang disebut dengan kemajuan. Kita tidak akan pernah maju dan kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang kecil. Kita tidak bisa menjadi menjadi suatu impact, dampak yang besar bagi orang-orang sekitar kita. Kita nggak akan bisa menjadi pengaruh, impact bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di mana kita berada. Waktu kemalasan kita pelihara, kita enggan untuk melawannya, itu akan mengarahkan bahkan kepada kehancuran, bahkan membuat kita kehilangan segala sesuatu. Saudara, kemalasan bagaikan talenta yang tidak diasah, talenta itu tidak akan berkembang. Dan seperti bisnis yang dikerjakan dalam ketidakseriusan, dikuasai oleh kemalasan, bisnis itu tidak akan berkembang. Sudah banyak kesaksian tentang hal itu. Sama seperti dengan hubungan, termasuk hubungan rumah tangga sekalipun. Waktu ada konflik, waktu ada masalah, semuanya malas untuk memperbaiki hubungan, malas untuk merendahkan diri seorang akan yang lain, malas untuk membangun komitmen berkomunikasi, malas untuk memiliki quality time terhadap satu dengan yang lain, terhadap orang tua dan anak-anak dan orang tua. Akhirnya tidak akan menjadi keluarga yang bahagia, saudara. Demikian juga ada satu contoh yang menurut saya sangat kita pahami. Zaman dulu tahun 90-an waktu kita mengenal dunia ponsel, ada beberapa merek ponsel besar di zaman itu. Mungkin hari ini kalau orang yang lahir di tahun 2000-an hampir-hampir tidak mengenal merek-merek ponsel. Itu ada Siemens, ya. Ada HP Siemens, ada HP Motorola, ada HP Nokia. Nah, semua itu HP-HP yang hits, modern dan sangat laris di pasaran dunia di tahun 90-an ke bawah. Tapi berjalan waktu, saya angkat satu contoh merek HP. Saya tidak di-endorse saudara, tapi saya mau ambil ini menjadi ilustrasi. Ada satu merek HP yang bernama HP Nokia. HP Nokia ini adalah HP yang menguasai pasar. Apalagi kalau kita berbicara Asia termasuk Indonesia pada umumnya. Nokia ini adalah merek HP yang trending, yang paling the best, yang dikenal oleh banyak orang waktu itu dari yang tua sampai anak-anak di tahun 90-an ke bawah. Dan mereka ini adalah penguasa pasar. Penjualan mereka itu sangat hebat. Namun waktu di akhir tahun 90-an ada progres perkembangan multimedia, progres perkembangan modernisasi dalam hal ponsel. Waktu itu muncul sistem yang bernama Android. Android mulai muncul, berkembang dengan kecanggihannya. Dikenal yang paling utama sistem Android disebut dengan layar sentuh. Kalau HP Nokia dan teman-temannya itu pakai tombol dipencet-pencet, saudara. Tapi waktu Android muncul, dia tidak memencet tombol, tetapi dia memencet layar, menggeser layar, saudara. Sedangkan HP Nokia dan teman-temannya itu menggunakan tombol kursor menggeser kiri kanan atas bawah dan oke. Nah, cerita singkatnya adalah waktu itu masyarakat di seluruh dunia, Asia dan Indonesia khususnya, itu sudah mulai tertarik dengan yang namanya Android. Android mulai merajalela di dunia pasar global, mulai laris, namun Nokia tetap bertahan dalam metode lamanya. Dan Nokia waktu itu menganggap bahwa mereka tidak akan pernah terkalahkan dalam bisnis penjualan ponsel. Tapi saudara tahu, di akhir 90-an perusahaan Nokia bangkrut. Dan sampai hari ini hampir saja HP Nokia tidak bisa kita temui di dalam pemasaran dunia telepon.
Walaupun hari-hari ini ada 1-2 merek Nokia mulai bangkit. Tapi mereka sudah kalah saing. Mereka sudah gugur. Mereka sudah terlupakan oleh generasi. Kalau lihat Nokia mereka menganggap Nokia itu bukan HP yang punya privilege baik. Bukan ponsel yang memiliki kualitas yang baik. Generasi hari ini tidak mengenal apa itu HP Nokia. Namun di balik cerita ini saya mau katakan apa sebenarnya cerita yang perlu kita ambil menjadi esensinya. Saya katakan waktu Nokia merasa dirinya dalam kebenaran, dalam kehebatan, dia malas untuk berprogres, dia malas untuk mengalami perubahan. Wow, Nokia bisa bangkrut, saudara. Bayangkan perusahaan yang besar, yang modern itu bisa bangkrut. Saya mau katakan apalagi kehidupan saya dan saudara dalam kehidupan ini. Waktu kita terikat dalam kemalasan, kita menganggap kemalasan itu adalah suatu, ya ini sudah gaya hidup saya, ya ini sudah diri saya. Mau bagaimana lagi, saya nggak bisa. Wow, saudara, saya mau katakan siap-siaplah untuk kita tidak terlihat di atas permukaan, tidak terlihat untuk menjadi orang yang lebih unggul dari yang lainnya. Tetapi kita akan terhilang, tenggelam, bahkan mungkin mengalami kehancuran. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memiliki satu pemahaman bahwa kita dalam hidup ini memiliki berhala. Dalam potensi, dalam talenta yang Tuhan beri atas hidup kita. Musuh terbesar adalah kemalasan. Kemalasan untuk kita beralih dari zona aman dan zona nyaman hidup kita. Kadang banyak hal dalam dunia ini, kadang banyak hal dalam diri kita sebenarnya bisa menjadi besar, bisa menjadi hebat, bisa menjadi spektakuler, bisa menjadi orang yang di atas rata-rata. Tapi karena kita memiliki kemalasan, kita enggan mau meninggalkan zona aman, zona nyaman hidup kita. Kita merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Kita sudah merasa cukup dengan apa yang sudah kita capai hari-hari ini dalam hidup ini. Akhirnya tidak ada kemajuan, tidak ada progres, tidak ada perkembangan. Saudaraku, kehancuran yang diakibatkan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Jadi saudara dan saya dalam talenta ini, dalam persaingan kita akan mengalami kehancuran bila mana kita tidak mampu untuk beradaptasi. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa kemalasan itu adalah ekspresi bentuk lain dari pemberontakan kita kepada Allah. Haleluya saudara. Jadi boleh saya katakan orang yang malas adalah orang yang menentang Allah. Orang yang malas adalah orang yang tidak mau memuliakan Tuhan. Orang yang malas adalah orang yang enggan untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Alkitab berkata, hai orang-orang malas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya. Lihat baik-baik dan jadilah bijak. Orang malas diajarkan oleh firman Tuhan untuk belajar kepada semut. Bukankah ini suatu hal yang merendahkan derajat manusia seharusnya? Karena dikatakan ekspektasi Allah pertama tadi di awal khotbah saya katakan bahwa Allah memiliki ekspektasi tujuan untuk menciptakan manusia berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Membesarkan kapasitas kita. Wow, dan kita menjadi kepala bukan ekor. Namun dalam titik waktu hidup kita malas, waktu titik dalam hidup kita tidak mau keluar dari zona aman dan zona nyaman hidup ini. Kita disuruh Tuhan untuk belajar kepada semut. Kita disuruh Tuhan untuk memperhatikan tingkah tanduk kehidupan semut. Dan disuruh kita menjadi bijak di saat kita melihat kehidupan semut. Karena semut mereka bijaksana menurut firman Tuhan. Hai orang-orang malas, saya katakan tadi, jikalau kita tidak mau keluar dari zona aman dan zona nyaman kemalasan kita, sebenarnya itu adalah ekspresi saudara dan saya memberontak terhadap Tuhan. Ekspresi dan saudara untuk tidak mau mengembangkan talenta.
ekspresi saudara dan saya tidak mau menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Statement dunia ini berkata bahwa hidup hanya sekali. Jadi nikmatilah hidup sebebas mungkin, senyaman mungkin, seasik mungkin. Ya. Karena hidup cuma sekali, saudara. Nikmati aja. Sampai-sampai dalam dunia ini ada istilah HAM, hak asasi manusia. Kalau kita belajar di kehidupan orang barat hari ini ada namanya HAM, hak asasi manusia. Itu sedang membantu pribadi-pribadi untuk hidup dalam kebebasan. Saudara, dunia berkata hidup kita bebas. Alkitab juga berkata kita hidup sudah dimerdekakan dari dosa. Kita hidup sudah dimerdekakan dari hukum ikatan dosa. Kita ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Wow, kita merdeka. Tetapi Rasul Paulus berkata kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang memiliki tujuan. Meski kita bukan orang-orang yang terkutuk. Meski kita bukan orang-orang yang terpenjara. Meski kita bukan orang-orang yang berhutang lagi kepada dosa karena kita sudah dimerdekakan. Tetapi Rasul Paulus menekankan kita adalah orang-orang yang memiliki tujuan Tuhan. Hidup saya dan saudara harus dibawa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang bukan karena kesengajaan. Kehidupan saya dan saudara bukan hidup yang karena kebetulan. Karena hidup saya dan saudara dalam dunia ini bukan karena tanpa tujuan. Waktu Allah menciptakan kita, Allah mendesain hidup kita, kita diciptakan dengan satu tujuan. Destiny yang spesifik oleh Tuhan dalam dunia ini. Wow, bahkan boleh saya katakan menurut firman Tuhan dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur. Sebelum Tuhan menjadikan kita dengan tangannya dalam mindset pikiran Allah. Allah sudah memiliki rancangan-rancangan yang terbaik untuk hidup saya dan saudara. Bapak ibu saudaraku, semua yang terbaik daripada Tuhan, semua yang dipercayakan oleh Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan kelak atas hidup kita. Sekali lagi saya katakan, talenta bukan hanya berbicara uang. Talenta bukan hanya berbicara tentang finance. Tetapi talenta berbicara tentang segala hal dalam hidup kita. Mungkin itu nama baik. Mungkin itu potensi-potensi. Itu keahlian-keahlian, kesempatan-kesempatan kehidupan. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Di mana Tuhan mengambil bagian untuk membukakan jalan yang tertutup. Di mana Tuhan mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tuhan mengambil bagian untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Tuhan mengambil bagian untuk menyatakan perkara yang hebat. Dan semuanya itu Tuhan mau dikembangkan dalam diri kita. Untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saudara saya mau bilang. Hidup saya dan saudara. Dan apa yang ada dalam diri kita hari ini. Besok bahkan sampai kita mengakhiri kehidupan kita kelak. Waktu kita berhadapan dengan Allah. Sang pencipta dan pemilik hidup kita. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Saudara, kita minta pertolongan Tuhan. Karena kita tahu bahwa untuk menghidupi kebenaran. Ini bukan hal yang mudah. Memang kita hidup dalam kasih karunia. Tetapi banyak hal dalam hidup kita yang akan kita hadapi. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita butuh campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, terakhir yang saya sampaikan, kenali potensimu, kenali talenta apa yang Tuhan percayakan yang ada pada dirimu. Dan kembangkanlah itu dalam kehidupan pelayanan. Maka yakinlah Allah yang mempercayakan semua talenta itu akan lebih memperlengkapi, memperbesar kapasitas saudara dan saya untuk kita menjadi kepala bukan ekor. Dan yakinlah
Bahwa waktu kita mengerjakan agenda-agenda Tuhan, waktu kita mengerjakan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan dari tempat yang tinggi bersama malaikatnya melihat hidup saya dan saudara dan memberkati kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita dimanapun, kapanpun, selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan kami bersyukur, biarlah Roh Kudus terus menyatakan segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang baik atas kehidupan kami. Untuk kami dapat hidup mengenal pribadi kami sesuai seturut dengan apa yang Tuhan jadikan tentang kami. Dan kami mengenal talenta-talenta kami. Dan Tuhan waktu kami mengerjakan talenta-talenta kami, waktu kami mengembangkan talenta-talenta kami, tolong Tuhan bagi setiap kami memperoleh kepercayaan yang lebih daripada Tuhan. Agar apa yang ada pada kami dilipat kali gandakan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah setiap hari kami memiliki telinga seorang murid, hati seorang hamba. Untuk kami berjalan mengerjakan kehidupan kami sesuai dengan destiny yang Tuhan taruhkan atas hidup ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua, saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran live streaming ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Apapun yang kau buat Tuhan buat berhasil dan diberkati. Oh, dan terimalah berkat perjanjian orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel jadi bagianmu, kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu dan masa depanmu. Berkat pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.